Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yasin Yusuf, guru Al-Quran Hadis di Madrasah Sanawiyah El Firdaus 2 Kedung Reja Cilacap, sekaligus mahasiswa PPG dalam jabatan tahun 2025 BED 4 di LPTK UIN Salatiga dengan nomor induk mahasiswa 27050250 Pada hari ini, Senin tanggal 2 Februari tahun 2026, akan melaksanakan uji kinerja berupa pembuatan video pembelajaran di kelas 8A dengan tema Mad Silah Qosiroh dan Mad Silah Tawilah. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ketua kelas untuk bisa memimpin doa pada pertemuan kali ini. Siap, berdoa mulai. Ada yang tidak hadir pada hari ini? Hadir semuanya? Baik. Abi Yoga, Agis Vihara, Ahmad Khairul Anam, Ahmad Tommy, Alia Feliana. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita semuanya dapat hadir untuk melanjutkan materi Al-Quran Hadis. Semuanya dalam kondisi sehat, semuanya dalam kondisi baik. Semoga kita semuanya diberi kemudahan dan kelancaran dalam mengikuti kegiatan belajar mengajar di madrasah tercinta ini. Untuk menumbuhkan rasa cinta kita kepada tanah air, marilah kita lantunkan lagu nasional terlebih dahulu sebelum kita mulai pelajaran pada kali ini. Untuk yang bertugas, dipersilahkan maju ke depan. Junjung tanah airku, tanah airku Indonesia, Sabang sampai Merauke, berjejer pulau-pulau, sambung menyambung menjadi satu, itulah Indonesia. Indonesia tanah airku, aku berjanji padamu, menjunjung tanah airku Indonesia. Baik anak-anak semuanya, sebelum kita lanjutkan materi Quran Hadis pada kesempatan hari ini, kita ulas kembali materi pada pertemuan sebelumnya, yaitu tentang mad tabi'i. Apakah dari anak-anak semuanya masih ingat dengan materi mad tabi'i? Coba kalau masih ingat, saya tunjuk satu teman di antara kalian nanti menyebutkan satu contoh mad tabi'i. Saudara Anam, coba sebutkan satu contoh mad tabi'i. Bismillahirrahmanirrahim.
apa yang menjadi mad tabi'i? Ar-Rahmani. Ar-Rahmani. Ya, betul. Tepuk tangan untuk saudara Nas. Ya. Oke, sekarang kita mulai pelajaran kita, yaitu tentang perbedaan antara mad silah qasirah dan mad silah tawilah. Sebelum kita mulai pelajaran ini, tujuan dari pelajaran tersebut adalah untuk mengidentifikasi perbedaan antara mad silah qasirah dan mad silah tawilah yang berada di Al-Qur'an. Dari teman-teman semuanya, apakah di sini sudah ada yang pernah mendengar atau pernah mengetahui tentang bacaan mad silah qasirah ataupun mad silah tawilah? Ada yang pernah? Ada yang pernah, ada yang belum. Baik, kalau begitu kita akan memulai pelajaran pada kesempatan kali ini. Mad silah qasirah dan mad silah tawilah adalah mad yang berupa ha dhamir. Ha dhamirnya dibaca panjang. Nah, perbedaannya di mana antara qasirah dan tawilah? Perbedaannya adalah di ukuran panjangnya. Kalau qasirah itu tetap hanya dibaca panjang, cuma dibaca 2 harokat. Sedangkan tawilah ini dibaca panjangnya 5 harokat. Ciri-cirinya bagaimana? Saya akan membuat contoh perbedaan antara mad silah qasirah dan tawilah. Di stop dulu ya Pak. Lihat bersama. Yang pertama dari mad silah qasirah. Lafaznya adalah fa ummuhu hawiyah. Mana yang dibaca panjang? Hu-nya ini merupakan ha dhamir. Ha dhamir, hu-nya dibaca panjang, dhammahnya panjang. Fa ummuhu hawiyah. Ya. Kenapa dibaca panjang? Yaitu karena ha dhamir sebelumnya didahului oleh huruf yang berharokat, tetapi bukan harokat mati, artinya hidup. Ha dhamirnya ini didahului oleh huruf ya, yang berharokat hidup. Tetapi kalau didahului oleh harokat yang mati, maka tidak menjadi mad silah qasirah atau tidak menjadi panjang. Contoh yang pendek. Saya contohkan ha dhamir yang tidak dibaca panjang. Minhu ahya. Hu-nya, ha-nya, ha dhamirnya tidak dibaca panjang karena sebelumnya didahului oleh huruf nun yang mati, tidak hidup. Jadi dibaca minhu ahya, tidak dibaca minhu ahya. Dapat dipahami? Oke. Sedangkan mad silah tawilah ini adalah ha dhamir yang bertemu dengan hamzah. Ha dhamir bertemu dengan hamzah. Maka dibaca tawilah yang berarti panjang. Panjangnya 5 harokat. Contohnya wasaqahu ahad, dibaca lebih panjang daripada yang qasirah. 5 harokat atau 5 ketukan.
Dapat dipahami semuanya anak-anak? Alhamdulillah. Cukup mudah bukan? Baik. Kalau begitu saya contohkan di video yang sudah saya siapkan untuk bisa kalian tonton antara perbedaan mad-silah qashirah dan tawilah. Untuk memperjelas keterangan dari Pak Guru, kita tonton bersama video-video edukasi ini untuk lebih memahamkan kalian dalam belajar. Silahkan ditonton bersama-sama. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang mad-silah. Yang dimaksud dengan mad-silah adalah mad yang terdapat pada hak dhamir yang berada di antara dua huruf hidup atau dua huruf yang berharokat. Mad pada hak dhamir merupakan mad secara lafaz saja, karena dalam tulisannya tidak ada huruf mad. Dalam Al-Quran cetakan Indonesia, mad-silah biasanya ditulis dengan dhammah terbalik dan kasroh lurus. Sedangkan dalam Al-Quran cetakan Arab ditulis dengan menambahkan wawu atau ya kecil setelah hak dhamir. Hak dhamir di sini merupakan dhamir untuk mudzakkar ghaib atau huwa. Nah, cara membaca hak dhamir ada dua macam. Yang pertama dibaca dhammah. Hak dhamir dibaca dhammah apabila yang pertama huruf sebelumnya berharokat dhammah. Contohnya rabbuhu, ya'khudhuhu. Yang selanjutnya huruf sebelumnya berharokat fathah. Contoh rasulahu, ainahu. Dan yang tiganya dibaca dhammah apabila huruf sebelumnya itu sukun selain huruf ya. Contohnya minhu, wastaghfirhu. Yang kedua, hak dhamir dibaca kasroh. Hak dhamir dibaca kasroh apabila yang pertama huruf sebelumnya berharokat kasroh. Contohnya biyadihi, rusulihi. Dan yang kedua, hak dhamir dibaca kasroh apabila huruf sebelumnya itu ya sukun, baik itu ya madhiyah ataupun ya lainnya. Contohnya fihi, alaihi. Nah, teman-teman sekalian, perlu diingat bahwa hak dhamir itu dibaca silah atau ada madnya apabila berada di antara dua huruf hidup, yakni sebelumnya tidak boleh sukun, setelahnya pun tidak boleh sukun. Mad-silah terbagi ke dalam dua macam. Ada mad-silah qashirah dan ada mad-silah tawilah. Mad-silah qashirah atau kadang disebut juga dengan mad-silah sugro adalah mad yang terdapat pada hak dhamir yang berada di antara huruf hidup dan setelahnya tidak ada hamzah. Panjangnya 2 harokat. Contohnya innahu kana wa kutubihi wa rusulihi. Teman-teman sekalian, hak dhamir pada ketiga kata tersebut dibaca panjang 2 harokat dan hukumnya adalah mad-silah qashirah. Kenapa? Karena ada hak dhamir sebelumnya berharokat atau tidak sukun dan setelahnya juga berharokat tidak sukun dan tidak ada hamzah pula. Yang kedua ada mad-silah tawilah atau kadang disebut juga dengan mad-silah kubro. Yang dimaksud dengan mad-silah tawilah adalah mad yang terdapat pada hak dhamir yang berada di antara 2 huruf hidup tapi setelahnya ada hamzah. Panjangnya ini sama dengan mad jaiz munfasil, yakni 4-5 harokat. Contohnya lahu akhun indahu illa
bihi illa. Teman-teman sekalian, hak dhamir pada lahu, indahu, dan bihi ini dipanjangkan 4 sampai 5 harokat. Kenapa? Karena setelahnya ada hamzah, sehingga hukumnya disebut dengan mad silah thawilah. Dari pemaparan tadi, ada beberapa hal yang perlu kita pahami, yakni bisa kita simpulkan. Pertama, hak dhamir yang huruf sebelumnya sukun itu tidak dibaca mad. Contohnya, minhu, alaihi. Karena sebelum hak dhamir ini sukun, maka tidak dibaca mad. Begitupun dengan yang kedua, hak dhamir yang huruf setelahnya sukun tidak dibaca mad. Contohnya, lahul mulku, biyadihil mulku. Nah, hak dhamirnya tidak dibaca mad karena setelahnya ada sukun. Kemudian apabila ada hak, itu haknya itu bukan hak dhamir ya, maka tidak juga dibaca panjang atau dimadkan. Contohnya, lam yantahi manafqahu. Nah, hak di sini ini bukan hak dhamir ya, bukan hak tambahan, tetapi emang ini hanya ya huruf hak asli ya, bukan hak dhamir. Kemudian yang selanjutnya perlu diingat bahwa mad silah ini berlaku apabila dibaca wasol. Nah, adapun ketika dibaca waqaf itu haknya disukunkan, tidak dibaca panjang. Contohnya, fa amma man thaqulat mawazinuh. Nah, haknya di sini kalau diwasolkan itu jadi mad silah, tetapi kalau diwaqafkan maka dibacanya jadi sukun, mawazinuh, tidak mawazinuhu. Ada beberapa pengecualian dari mad silah, yakni yang pertama adalah hak dhamir yang terdapat di surat Az-Zumar ayat 7 itu tidak dibaca silah atau dibaca pendek walaupun memenuhi syarat sebagai mad silah, yakni pada penggalan ayat yaradhahu lakum. Hak di sini tidak dipanjangkan tetapi dibaca pendek seperti biasa ya, yaradhahu lakum. Kemudian yang kedua, di surat Al-Furqan ayat 69 ini tidak memenuhi sebagai mad silah tetapi dihukumi mad silah karena berdasarkan riwayat Hafs dari Asim, yakni ayatnya adalah fihi muhana. Hi di sini sebelumnya kan sukun, seharusnya kan tidak dibaca mad ya, dibaca pendek, tetapi dalam riwayat Hafs ini dibaca panjang atau dibaca silah sehingga dibaca fihi muhana. Oke, tadi kalian sudah melihat video edukasi yang sudah disediakan. Sekarang kalian praktek bersama-sama untuk membacakan contoh yang ada di depan tersebut. Silahkan dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Innahu kana wa kutubihi wa rusulihi. Materi tadi kira-kira sudah paham semuanya ya? Baik, kalau sudah paham, Pak Guru akan menyiapkan lembar kerja untuk mengetahui sebagaimana batas kemampuan kalian dalam mengetahui materi yang telah saya sampaikan. Lembar kerja sudah Pak Guru siapkan, nanti membuat kelompok. Lembar LKPD sudah saya berikan semuanya. Silahkan kalian identifikasi dari surat Al-Lahab, di mana di dalamnya terdapat bacaan mad silah qasirah. Kalian cari ayat ataupun kalimat yang menunjukkan bacaan mad
silah qasirah beserta dengan ciri-cirinya. Terima kasih. Nah, sudah diucapkan belum? Ya, sudah. Sudah ketemu jawabannya? Ya. Oke, silahnya yang mana? Oke, baik. Gimana? Sudah ketemu? Apa jawabannya? Ya, kenapa Anda? Apa? Tapi sudah terangkan. Buka lagi. Belum? Sudah. Sudah, baik. Ini sudah. Ya. Oke, bagus. Semuanya sudah selesai? Baik, kalau sudah selesai semuanya, nanti perwakilan dari kelompok ada yang maju untuk mendeskripsikan jawaban tersebut. Dari kelompok 1, Saudara Farid untuk bisa maju terlebih dahulu. Silakan. Di dalam surat Al-Ahqaf terdapat bacaan Majila Qasiro, yaitu di ayat 2 yang berbunyi wa ma kasab. Apakah jawaban dari kelompok 1 sudah benar? Apakah dari masing-masing kelompok ada yang mau mengajukan pertanyaan? Ya, boleh kelompok 2. Bacaan mat silah qasirohnya yang mana dari ayat 2 tersebut? Luhu. Betul jawabannya? Tepuk tangan untuk kelompok 1. Baik, alhamdulillah Pak Guru sudah menyampaikan materi. Kalian juga sudah berdiskusi dengan baik. Tadi juga sudah mempraktekkan, maju dan memberikan pertanyaan yang baik dan jawabannya juga betul. Maka dari itu pelajaran kita cukupkan pada kali ini. Apakah pelajaran pada kesempatan kali ini dirasa sulit atau mudah? Baik, kalau mudah, sebelum Pak Guru tutup, Pak Guru akan ulang sedikit sebelum Pak Guru tutup tentang Majsilah Qasiroh. Yang harus kalian perhatikan dari Majsilah Qasiroh itu adalah hak domirnya. Hak domirnya ketika didahului oleh huruf yang berharokat hidup, maka itu dinamakan qasiroh. Tetapi kalau hak domirnya ini didahului oleh harokat yang mati, sukun itu mati, maka bukan qasiroh. Dapat dipahami semuanya? Baik, kalau semuanya dapat dipahami, karena waktunya terbatas, untuk pengertian selanjutnya tentang Majsilah Tawilah, saya berikan tugas kepada kalian semuanya untuk mencari Majsilah Qasiroh yang ada di surat An-Naba. Surat An-Naba itu apa? Surat juz 30 yang pertama kali, yaitu amma yatasaalun. Nanti kalian cari yang Majsilah Tawilah. Marilah kita berdoa bersama-sama, semoga apa yang kita pelajari pada kesempatan kali ini membawa keberkahan untuk kita semuanya, dan tentunya kita menjadi generasi yang lebih baik, generasi yang ahli Quran. Allahumma amin. Berdoa